Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rekan-rekan yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, a'ni habibi wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada seorang pemuda yang sangat luar biasa. Pemuda tersebut terkenal di langit, tapi tidak pati dikenal di bumi. Pemuda tersebut berasal dari sebuah negeri, namanya adalah negeri Yaman. Orang itu diriwayatkan dalam hadis Muslim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik tabi'in adalah dia. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian bagaimana kisahnya sampai-sampai pemuda ini, Uwais Al-Qarni ini, jadikan sebagai seorang pemuda yang sangat luar biasa sampai terkenal di langit. Maka kita simak kisahnya berikut ini. Rekan-rekan, di Yaman dulu ada seorang pemuda yang sangat luar biasa pada masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar biasaannya itu, beliau sangat luar biasa dalam ibadahnya, tapi ada satu amal yang sangat luar biasa sehingga para ulama sepakat penyebab Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit. Penyebab Uwais Al-Qarni ini memiliki kedudukan yang khusus di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketaatannya lah, karena baktinya lah terhadap orang tuanya, terutama kepada ibundanya. Pada saat itu ibunda Uwais Al-Qarni sudah sangat tua. Kemudian ibundanya juga sudah tidak bisa berjalan alias lumpuh. Kedua matanya sudah tidak bisa melihat. Namun Uwais Al-Qarni selaku anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama sangat berbakti kepada ibunya, tidak ingin melihat ibunya berada dalam kepayahan. Apapun yang diinginkan ibunya sekuat tenaga, Uwais Al-Qarni penuhi. Sekuat tenaga Uwais Al-Qarni terus memperhatikannya. Pada suatu hari, ibundanya Uwais Al-Qarni memanggil kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku Uwais, kesinilah nak." Kemudian Uwais Al-Qarni berjalan mendekati ibundanya. Uwais bertanya, "Wahai ibundaku, ada apa? Apakah ada yang bisa saya bantu wahai ibunda?" Kata Uwais Al-Qarni. Kemudian ibunya Uwais Al-Qarni berkata kepada Uwais, "Wahai anakku Uwais, sesungguhnya ibu ini sudah cukup tua. Kayaknya usia ibu sudah tidak akan lama lagi, nak." Uwais menimpali apa yang dibicarakan oleh ibunya. "Ibu, jangan bicara seperti ibu. Ibu jangan bicara seperti itu, ibu. Apa yang ibu inginkan?" Kemudian ibundanya melanjutkan lagi pembicaraannya. "Wahai anakku Uwais, di usia ibu yang sudah sangat tua ini, dalam keadaan kita yang miskin seperti ini, ibu tetap ingin melakukan ibadah haji, nak. Ibu ingin merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana lezatnya, bagaimana indahnya melakukan ibadah haji, nak." Kemudian Uwais Al-Qarni berkata kepada ibundanya, "Wahai ibundaku, tenang wahai ibunda. Insya Allah saya akan mewujudkan apa yang ibunda inginkan. Insya Allah kita akan berangkat haji wahai ibunda. Tapi ibunda bersabarlah terlebih dahulu." Mendengar pembicaraan perkataan dari Uwais Al-Qarni ini, padahal Uwais pada saat itu tidak memiliki harta apapun, ya. Mendengar pembicaraan yang dilontarkan oleh anaknya Uwais Al-Qarni ini, ibundanya Uwais merasa sangat senang. Kemudian ibunda Uwais memeluk Uwais. "Terima kasih nak, engkau adalah anak yang sangat berbakti kepada ibu." Lalu keesokan harinya Uwais berpikir, "Ya Allah ya Rabb,
dari Yaman untuk menuju ke Mekah ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat jauh ya Allah. Memerlukan sebuah kendaraan. Orang lain kalau berangkat ke Mekah itu minimal naik unta. Tapi saya jangankan unta, domba saja saya tidak punya ya Allah. Maka Uwais bekerja dengan lebih giat lagi, bekerja dengan lebih keras lagi sehingga menghasilkan sedikit uang. Dan dengan uang tersebut Uwais Al-Qarni memiliki inisiatif untuk membeli unta dan domba. Maka Uwais Al-Qarni datang kepada penjual unta dan domba. Kemudian Uwais menjajakan uangnya untuk dibelikan kepada unta ataupun domba. Maka kata si penjual unta ataupun domba tersebut dan domba tersebut, "Wahai Uwais, jangan untuk membeli unta. Ini uang itu tidak akan cukup wahai Uwais. Untuk membeli domba, untuk membeli kambing pun ini tidak akan cukup kecuali hanya untuk membeli anaknya saja, anak kambing." Kemudian kata Uwais Al-Qarni, "Tidak apa-apa wahai paman, saya beli anak kambingnya saja." Kemudian anak kambing itu dibeli oleh Uwais Al-Qarni. Kemudian si penjual menyerahkan anak kambing tersebut dan dibawa oleh Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni dengan anak kambing tersebut? Ternyata Uwais Al-Qarni dengan anak kambing tersebut tanpa diduga, tanpa dikira, ternyata si anak kambing itu dipangku, ya, digendongnya oleh Uwais Al-Qarni naik turun gunung. Ya. Pokoknya dalam sehari minimal Uwais Al-Qarni melakukan sekali naik turun gunung sambil menggendong-gendong itu anak kambing. Banyak orang yang melihat kelakuan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Kata orang-orang yang berada kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. "Hei, lihatlah apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Kenapa dia hampir tiap hari menggendong naik turun gunung itu menggendong anak kambing. Kayaknya Uwais sudah gila." Banyak yang mentertawakannya. Uwais dibully. Tapi Uwais tidak terfokus kepada bulian orang lain. Uwais lebih fokus kepada tujuannya, yaitu teringat kepada keinginan ibunya ingin berangkat haji. Beberapa bulan kemudian, ada dalam riwayat yang lain menyebutkan beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni kambingnya itu menjadi besar. Ada yang menyebutkan sampai 100 kg kambingnya. Dan dengan kambing yang besar tersebut Uwais tetap melakukan latihan naik turun gunung yang akibatnya dalam waktu yang lama kambing itu menjadi besar dan Uwais pun badannya menjadi kekar. Setelah kambing itu menjadi besar dan badannya menjadi kekar, maka Uwais Al-Qarni menjual kambingnya untuk perbekalan di perjalanan untuk menunaikan haji. Dan Uwais Al-Qarni berangkat dari Yaman menuju ke Mekah dengan menggendong ibunya. Ibunya Uwais digendong oleh Uwais Al-Qarni dari Yaman sampai ke Mekah. Barulah di sana orang-orang tahu, barulah di sana yang mentertawakan tahu, oh ternyata selama ini Uwais Al-Qarni naik turun gunung, gendong-gendong kambing itu bukan semata-mata itu yang dilakukan oleh Uwais, tapi semata-mata adalah baktinya Uwais Al-Qarni untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh ibundanya, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Digendonglah ibundanya Uwais Al-Qarni ke Mekah. Sesampainya di Mekah, bertawaflah Uwais Al-Qarni sambil menggendong ibunya. Kemudian mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Uwais Al-Qarni, "Ya Allah, ya Rabb, Allahumma ighfir li dunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Uwais berdoa, terus-terusan berdoa untuk ibunya sampai ibunya mendengar, "Wahai Uwais Al-Qarni, mengapa engkau terus-terusan berdoa untukku wahai Uwais Al-Qarni? Bagaimana denganmu wahai Uwais?" Uwais menjawab, "Wahai ibu, saya berdoa semoga Allah memasukkan ibu ke dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku cukuplah dengan ridhomu, aku akan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah, Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW kan pernah bersabda, "Ridho fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain." Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam ridho kedua orang tua kita,
Dan kebencian Allah Subhanahu wa taala ada dalam kebencian orang tua kita, terutama yang menjadi ibu kita. Al jannatu tahtan aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya berbakti, mengabdi, melakukan hal yang terbaik kepada ibunda kita. Rekan-rekan, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Uwais pun melanjutkan doa untuk dirinya, ya Allah ya Rabb, saya ini berada dalam keadaan sakit. Rekan-rekan perlu tahu Uwais Al-Qarni ini sakit ya, sakit belang. Jadi putih-putih di seluruh badannya, belang seperti itu. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat selesai berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sembuh penyakitnya. Tapi ada yang unik dari doanya Uwais Al-Qarni. Dari doanya tersebut, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini tapi sisakanlah sedikit. Ternyata Allah menyembuhkannya dan disisakanlah sisa purih di tangannya sedikit. Kenapa? Karena kata Uwais Al-Qarni, dengan saya melihat sisa penyakit yang sedikit ini ketika saya sembuh, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya dulu pernah sakit dan sekarang saya sembuh. Dengan melihat sakit ini, saya menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan saya ini. Lalu Uwais Al-Qarni, singkat ceritanya, pulang kembali bersama ibunda tercintanya ke Yaman. Sesampainya di Yaman, beberapa hari kemudian, Uwais Al-Qarni menyampaikan keinginannya kepada ibunda tercintanya. Wahai ibunda, kata Uwais Al-Qarni, saya ada satu keinginan, kalau bunda mengizinkan saya ingin pergi wahai bunda. Untuk apa wahai anak Uwais Al-Qarni? Kemudian kata Uwais Al-Qarni, saya rindu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, hampir tiap hari, hampir tiap pagi dan petang, Uwais Al-Qarni selalu menghadapkan wajahnya ke Madinah, rindu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunda Uwais Al-Qarni pun mengizinkan Uwais Al-Qarni, silahkan anakku, jika keperluanmu sudah selesai, maka engkau segera kembalilah ke sini wahai anakku. Maka Uwais Al-Qarni melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah, ingin bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan Uwais Al-Qarni di perjalanan naik keledai sampai sebelum sampai di Madinah, keledainya itu meninggal, wafat, mati ya. Keledainya itu mati dan Uwais pingsan sebelum masuk ke kota Madinah. Kemudian ada di antaranya warga-warga Madinah yang membawa Uwais Al-Qarni ke Madinah. Kemudian Uwais tersadar. Ketika tersadar dan terbangun, beliau tak kuasa menahan kerinduan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terbangun, Uwais Al-Qarni mencari-cari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya kepada para sahabat. Bahkan dalam kisah lain disebutkan Uwais Al-Qarni mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diketuknya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka keluarlah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Aisyah. Lalu Uwais bertanya, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, bisakah saya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian kata ibunda Aisyah, mohon maaf, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perjalanan ke satu tempat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lainnya sedang melakukan perjalanan ke satu wilayah. Saya tidak tahu kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan pulang lagi ke sini. Maka kata Uwais Al-Qarni, saya dari negeri Yaman, saya ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya di negeri Yaman meninggalkan orang tua yang sudah cukup tua renta. Tanpa saya, beliau mungkin tidak bisa apa-apa. Dan saya khawatir dengan orang tua saya. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Uwais menunggu. Seharian menunggu, ternyata Uwais malah teringat terhadap ibunya yang sudah tua renta. Kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin segera bertemu sangat luar biasa. Tapi Uwais Al-Qarni juga teringat dengan ibundanya yang sudah cukup tua renta. Maka Uwais Al-Qarni memutuskan untuk pulang lagi ke negeri Yaman. Pulang lagi ke Yaman Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais Al-Qarni pulang ke Yaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku,
terutama kepada Ali dan Umar pada saat itu. Wahai Ali, wahai Umar, ketahuilah bahwa ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat terkenal di langit meskipun tidak terkenal di bumi. Dia berasal dari negeri Yaman. Dia adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa, bakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunda tercintanya. Wahai Umar, wahai Ali, apabila nanti kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, mintalah istighfar kepada Uwais Al-Qarni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doanya Uwais Al-Qarni. Masya Allah, sangat luar biasa. Sahabat sekelas Umar, sahabat sekelas Ali minta didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Uwais Al-Qarni. Sangat luar biasa sekali. Ini semua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal di langit, sangat terkenal di langit, dan sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena baktinya kepada ibunda tercintanya. Ya, bisa kita ambil sebuah pelajaran. Kisah ini sebetulnya masih panjang, tapi kita bisa ambil sebuah hikmah dan pelajaran dari kisah pendek seperti ini. Pertama adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keridhaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sekuat tenaga berbakti kepada kedua orang tua kita. Makanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan sungguh rugi, sangat rugi sekali seseorang yang masih hidup orang tuanya, mendapati orang tuanya dalam keadaan tua, tapi dia tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat rugi sekali seseorang yang mendapati orang tuanya sudah tua, tapi dia tidak meraih keridhaan dari kedua orang tuanya, yang mana keridhaan dari kedua orang tuanya itu akan menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughannaka indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima." Inti dari ayat tersebut adalah kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, terutama untuk saya pribadi. Semoga saya bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua saya, dan semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita memiliki anak-anak yang berbakti kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembicaraan dari saya dicukupkan sekian. Semoga banyak manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.